Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Nabila Salsabila Muti. Hari ini akan menemui seorang guru BK di SMP Institut Indonesia Semarang. Penasaran apa yang akan kita bicarakan? Yuk ikuti saya. Yap, beliau adalah Ibu Hermin Budiwismaningrum yang telah mengabdi selama 24 tahun lamanya. Sejak lulus SMA, beliau ingin berkecimpung di dunia pendidikan dan diterima di IPGRI jurusan BK. Menurut beliau, BK itu sendiri intinya adalah adanya pendekatan dengan peserta didik, tidak seperti menjadi guru mapel. Lalu, apa aja sih suka duka menjadi guru BK? Nah, sukanya itu saat bisa membantu anak keluar dari masalah yang mengganggu tumbuh kembangnya. Namun dukanya, saat orang tua sulit diajak koordinasi, mungkin karena kesibukan, sehingga masalah anak tersebut terulang lagi dan lagi. Guru BK mengemban beberapa tugas, di antaranya dapat mengembangkan lingkungan, membangun interaksi yang dinamis dengan peserta didik atau lingkungannya, membelajarkan peserta didik untuk bisa mengambil sikap, serta mengubah dan memperbaiki perilaku yang dirasa tidak sesuai dengan penerapan tata tertib sekolah. Masalah yang dialami siswa biasanya karena tidak berkenan dengan temannya atau tidak dipilih saat membentukkan kelompok suatu pelajaran. Baru-baru ini ada seorang siswi yang berpenghasilan sendiri dengan mengikuti kuda lumping, namun sering membawa sekolah. Sudah beberapa kali dilakukan home visit, sayangnya orang tua kurang bisa diajak kerjasama. Hingga kini sedang dalam proses penanganan. Nah, sekarang kita sudah masuk di intinya nih, yaitu inovasi dan kreativitas dalam program BK. Inovasi yang sudah dilakukan itu disesuaikan dengan layanan yang diberikan. Sekarang sudah bisa menggunakan media pembelajaran. Terlebih di semua kelas sudah ada LCD, jadi bisa berupa diskusi kelompok atau presentasi. Hal itu yang bisa diterapkan dalam bimbingan klasikal di kelas. Media-media inovasi dan kreativitas yang biasa dipakai Ibu Hermin seperti media pembelajaran yang didapat dari MGMP, searching ke YouTube berkaitan dengan materi yang akan diberikan, kuis-kuis, lalu pemberian soal-soal melalui Google Form untuk memudahkan siswa menjawab. Misalnya, menyebarkan AKPD di awal pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, menggunakan jam-jam BK, yang mana dalam seminggu ada 2 jam pelajaran tatap muka yang dipisah. Dengan sekali pertemuannya cukup 40 menit. Dalam pelaksanaan program atau saat pemberian layanan, tidak selalu di kelas, kadang di ruang BK, saat istirahat, saat jam kos, atau pulang. Di luar jam pelajaran bisa digunakan jika ada anak yang mau konsultasi. Yang jelas masih di hari efektif sekolah, Senin sampai Jumat. Karena saat jam BK lebih cenderung ke materi, maka beliau memilih cara ini agar lebih efektif diterapkan kepada anak didik. Cara Ibu Hermin menumbuhkan kreativitas peserta didik yaitu dengan memberi siswa tugas dengan tema tertentu, misalnya membuat poster tentang bullying, narkoba, dan lain-lain. Hasil karya mereka dipajang di mading. Saat PJJ yang lalu pun di-share juga di grup kelas agar semua temannya tahu. Meski kadang hasil yang diperoleh siswa kurang sesuai harapan, namun beliau tetap berupaya untuk mencapai hasil maksimal. Kalau perlu, diulang lagi cara pelayanannya kepada peserta didik. Lalu dipantau terus perkembangannya. Tidak bisa setelah menangani suatu permasalahan lantas dilepas begitu saja. Ditunggu dulu, muncul lagikah permasalahan yang sama? Atau anak bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik? Harapan Bu Hermin kepada siswa-siswi SMP Institut Indonesia Semarang yaitu mereka bisa mengetahui dan melaksanakan tugasnya sebagai peserta didik dengan sebaik-baiknya, yang mana bisa berprestasi dan menamatkan pendidikannya, serta bisa terus meluruskan hatinya. Pesan-pesan Ibu Hermin kepada calon-calon guru BK atau konselor terkait bagaimana seharusnya mengembangkan inovasi dan kreativitasnya di lapangan, yakni aktif mengikuti seminar, mengikuti perkembangan media informatika, dan mempelajari bagaimana cara membuat variasi-variasi untuk perkembangan kemajuan guru BK. Karena kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman.